Haleluya. Kembali kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Setiap pujian yang sudah kami naikkan, begitu juga kesaksian yang sudah jemaatmu panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya semua menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada anugerahnya, ya, kepada kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita akan langsung saja ya mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan meneruskan firman Tuhan yang kemarin ya, yang minggu kemarin ya, bagaimana Roh Tuhan itu, Roh Yesus itu bekerja di dalam setiap orang percaya. Kemarin kita sudah membaca ya firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, kalau jemaat menyimak ya, kemarin sudah membahas ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat 26 sampai ayatnya yang ke-34. Nah, kita akan membacakan ayat ini sekali lagi. Ya, saya akan memulai ayat 26, jemaat Tuhan ayat 27, dan kita akan bergantian. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dengan bakar tertusuklah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sama-sama ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, kembali kita mengingat minggu kemarin ya, sudah kita sampaikan, sudah kita dengar jemaat Tuhan, bagaimana perjalanan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, saudara. Tetapi mereka akhirnya ada di Makedonia. Ya, ada di Makedonia, dan mereka di situ berjumpa dengan orang-orang Makedonia. Ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang ayat 26 ya dikatakan begini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, dikatakan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Semua terlepas, belenggu mereka semua terlepas.
Berarti di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Ya, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Ayat 25, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Ayat 26 dikatakan, kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, karena bahwa Tuhan itu, saudara, bertahta di atas setiap pujian umatnya. Ya, Tuhan itu bertahta di atas setiap pujian umatnya. Jadi kalau saudara merindukan mujizat yang luar biasa, kalau saudara merindukan pertolongan dari Tuhan, naikkan doa saudara, naikkan pujian saudara, senangkan hati Tuhan. Disitulah kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Ya, kalau anak kami, saudara, si Cila atau Gloria, ya, menginginkan sesuatu kepada mamanya atau kepada saya, ya, mereka itu biasanya mengambil hatinya. Ya, mengambil hati kami, saudara. Ya, bilang ke mamanya, mama cantik katanya, padahal ada maunya. Ya, ada maunya. Ya, mama cantik, pinjam HP-nya ya, kata ujungnya gitu. Ya. Mama tidur aja dulu katanya. Istirahat. Ya. Mama kan pulang sekolah, pulang ngajar kan capek, tidur mama katanya. Mamanya udah tidur, HP-nya baru diambil. Dede pinjam HP-nya ya, Mak, katanya kan. Ya, enak saudara. Ya. Begitupun dengan Tuhan kita, saudara, ya. Kalau saudara merindukan mujizat, merindukan pertolongan, saudara berdoa dulu, pujian penyembahan dulu, meminta kepada Tuhan. Disitulah akan ada terjadi mujizat yang luar biasa. Ya, kalau saudara sekonyong-konyong langsung ya meminta sesuatu tanpa konfirmasi, tanpa pendahuluan, tanpa pemberitahuan, orang kaget, saudara. Ya, tiba-tiba saudara duduk, Tuhan, ya, minta sembuhkan saya dari sakit Tuhan. Ya, waduh, nggak ada pujiannya dulu, nggak ada penyembahannya dulu, nggak ada rayuan kita kepada Tuhan. Ya, orang lain pun, orang yang tidak percaya, saudara, ya mereka bisa memuji dulu, ya mereka tahlilan dulu, saudara. Begitupun dengan kita, orang percaya, kalau hidup kita mau merasakan mujizat Tuhan, mau merasakan pertolongan Tuhan, kita harus mengangkat pujian, kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Maka disitulah terjadi mujizat yang sangat hebat. Jangan mimpi kalau saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa kalau kita tidak ada tindakan kepada Tuhan. Tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan. Ya. Ketika saudara menaikkan doa, menaikkan pujian, ya, menyenangkan hati Tuhan, disitulah Tuhan disenangkan. Maka disitulah Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Daud, saudara, dalam kehidupannya, segala sesuatu apa yang dia perbuat, dia terlebih dahulu mengutamakan Tuhan. Dia mengatur dulu mezbah dengan Tuhan. Ketika Daud diperhadapkan dengan musuh, saudara, orang Filistin, ya dia mengatur mezbah dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia menari-nari di hadapan Tuhan. Disitulah Daud mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, Daud itu, saudara, seorang raja, ya, dan Daud ini, saudara, ya banyak orang-orang yang memusuhinya. Ya, ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat, dengan perlengkapan perangnya Goliat,
Tapi Daud, saudara, dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia mengatur mezbah dengan Tuhan. Disitulah Daud, saudara, bisa menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita tidak pernah berdoa, malas mengangkat pujian, malas menyenangkan hati Tuhan, jangan harap kita mendapatkan sesuatu mujizat dari Tuhan. Mujizat itu akan terjadi ketika saudara meminta kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus dengan Silas, saudara, ketika mereka dianiaya, mereka dipenjarakan, mereka dipasung, disitulah mereka meminta pertolongan Tuhan. Mengangkat pujian, menyenangkan hati Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Disitulah ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini mujizat yang luar biasa. Nggak ada yang lepaskan mereka. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Mungkin saat ini kita sedang mengalami jalan buntu, saudara. Sudah ke sana kemari, cari jalan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah bekerja ke sana kemari, ke sana kemari. Mungkin saudara sakit sudah lama, sudah lama nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke dokter, sudah macam-macam obat dimakan. Ini saatnya saudara harus datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sama seperti Paulus dengan Silas. Disitulah kita akan merasakan mujizat Tuhan. Semua pintu terbuka, saudara. Semua belenggu terlepas. Amin. Mau nggak pintu-pintu itu dibukakan oleh Tuhan? Untuk saudara menerima berkat dari Tuhan. Amin. Mungkin selama ini berpikir, kenapa semua kok tertutup semua? Inilah saatnya saudara datang memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Inilah saatnya saudara untuk datang berdoa, memuji Tuhan, dan senangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Maka disitulah kita akan merasakan mujizat yang sangat hebat. Kita akan merasakan pertolongan dari Tuhan. Pergumulan dari gereja kita, waktu itu, saudara. Pergumulannya luar biasa. Kita ibadah di pinggir rumah, di tempat Bapak Bujang. Tidak seenak sekarang kalau ibadah. Kalau saudara dulu ikut ibadah di sana, saya lihat Mama Ayong kalau pimpin pujian, kertas tulisan pujiannya kadang-kadang terbang, saudara. Terbang ke bawah angin. Akhirnya biasanya diganjal oleh batu, saudara. Ditutup supaya nggak kena angin. Ini pergumulan dulu, saudara. Biasa ibadah itu di halaman tempat Bapak Bujang itu dulu, saudara, ada ayam lewat, anjing lewat, babi juga di belakang singer, saya masih ingat. Jadi babi melahirkan di belakang singer, saudara. Enak, saudara, dulu, ada anjing, ada babi, ada ayam. Jadi semua yang bernafas memuji Tuhan. Nah, saya selalu berdoa Tuhan, dan pendoa syafaat pun menaikkan doa yang luar biasa. Pujian penyembahan pun luar biasa karena ibadah masih di halaman. Masih di halaman. Kita terus berdoa, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ibadah setiap hari Kamis terus setia. Setiap hari Minggu terus setia, berdoa terus. Untuk gereja, untuk tanah, saudara. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi.
Amin. Mujizat terjadi, saudara. Saya dulu khotbah teriak-teriak karena nggak ada pengeras. Ya, apalagi kalau khotbah, kalau King lewat, waduh, bisingnya luar biasa. Sempat dulu, sementara saya khotbah, ya ada motor jatuh. Semua jemaat menolong yang jatuh di depan. Jadi saya khotbah tinggal sendirian, tinggal berapa orang aja, saudara. Ya, ditinggalkan. Dulu apa yang nabrak babi kah dulu itu? Ya, ada tentara nabrak babi, jadi jemaat berhamburan. Ada beberapa yang nolong. Jadi saya hanya ditinggalkan sendiri, saudara. Ya. Dan kita saat ini merasakan mujizat pertolongan Tuhan. Semua pintu terbuka, saudara. Semua belenggu dilepaskan. Ya, satu persatu Tuhan tolong. Ya, pembelian tanah, kemudian pembangunan gereja, meskipun dari berbagai cara, ya berbagai pintu kita lakukan, tetapi yang pasti di situ Tuhan sudah menolong kita. Jadi saudara, jangan pesimis untuk mengikut Tuhan. Ya, jangan pesimis, terus aktif, terus sembah Tuhan, terus puji Tuhan. Mungkin 1 minggu belum ada jawaban, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 5 bulan belum ada jawaban, saudara. Tetapi ingat, saudara, setiap doa, pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarnya. Amin. Apapun yang saudara angkat kepada Tuhan, apapun yang saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Ya, tidak pernah lupa. Di bilangan katakan, apapun yang kamu katakan di hadapanku, maka aku akan melakukannya. Di dalam bilangan. Yang penting saudara, saudara naikkan doa kita kepada Tuhan. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Dimanapun, kapanpun saudara, puji Tuhan, sembah Tuhan. Karena Yesus itu ada di mana-mana. Ya. Jangan hanya di gereja saja saudara memuji Tuhan. Ya, di gereja pujiannya memuji Tuhan. Pulang gereja di rumahnya ambil Android, setel MP3, lagunya apa? Lagunya dangdut, saudara. Ya, kemudian lagunya apa? Bang, SMS siapa ini bang? Ya, jangan saudara ya. Tetap di rumah pun memuji Tuhan. Ya. Di gereja bergandengan tangan, ya di luar gereja lepas tangan saling bermusuhan. Jangan, saudara. Ya, tetap saudara memuji Tuhan dimanapun kita berada dalam kondisi seperti apapun, saudara. Sama seperti Rasul Paulus dengan Silas, tetap berdoa, pujian, penyembahan itu selalu dinaikkan kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Ya, di dalam Kolose katakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Semua pintu terbuka, belenggu terlepas semua. Dari apa? Kuasa doa, pujian, penyembahan. Ya, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Nah kemudian saudara, ayatnya yang ke-27. Ya, ayat 27. Nanti Awang membacakannya. Ayat 27. Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Ya kencang suaranya Wang. Jangan salah baca, nanti baca WA lagi. Oke, sudah ketemu? Sampai ayat 28. Terus? Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Nah saudara, kalau kita lihat, kepala penjara itu menjadi ketakutan. Ya, dia pikir Rasul Paulus sudah kemana. Tetapi ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara hampir bunuh diri. Ya, dia menghunuskan pedangnya. Dia ketakutan, dia putus asa, saudara.
Siapa di sini yang lagi putus asa? Ya, jangan takut. Rasul Paulus dengan Silas, ayat 20 katakan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua ada di sini. Roh Yesus itu memberikan pengharapan. Kepala penjara dia sudah ketakutan. Kepala penjara dia sudah cemas, saudara. Sudah putus asa. Dikatakan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ya, kita terus berharap kepada Tuhan. Taruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Amin. Setiap orang yang berserah, setiap orang yang berharap kepada Tuhan, itu tidak akan pernah dipermalukan, saudara. Ya, pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Ya, pengharapan kita itu hanya Yesus saja. Ya, yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan dalam hidup kita. Kalau kita berharap kepada manusia terbatas, saudara. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah ya yang berharap kepada Tuhan. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Di situ, saudara, Rasul Paulus katakan, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kemudian ayat 30 dikatakan, ya, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ketika kepala penjara ya menemui Rasul Paulus dengan Silas, dia berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketakutan, dengan penuh harapan, kepala penjara itu meminta petunjuk kepada Rasul Paulus. Apa yang harus aku perbuat? Amin, saudara. Jadi kalau hidup kita ini, saudara, ya sedang mengalami jalan buntu, mengalami tantangan, jangan merasa kita kuat. Ah, nanti aja, saya bisa ngatasi itu. Jangan, saudara. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Oh, tenang, gampang itu. Ya, prinsip seperti ini yang ujungnya, saudara, ya bisa menghancurkan. Kepala penjara berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Rasul Paulus menjawab, ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, ketika kita mengalami jalan buntu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Amin. Disitulah kita akan mengalami solusi dari Tuhan. Tuhan, saya ingin berhasil, Tuhan. Disitulah saudara akan mengalami solusi dari Tuhan. Tuhan, saya diperhadapkan dengan masalah yang sangat luar biasa. Saudara bertanya kepada Tuhan. Disitulah saudara akan mendapatkan mujizat Tuhan. Ya. Jangan kita berpikir, wah, masalah bisa selesai karena saya punya ladang. Masalah bisa selesai karena saya masih punya uang. Tapi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, meskipun uang kita banyak, saudara cerdas, kita pintar, ya, tetapi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya kepala penjara
ya, kepala penjara bertanya kepada Rasul Paulus dengan Silas. Padahal dia orang pintar, dia seorang kepala penjara, saudara, mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi tentang keselamatan, dia tetap bertanya kepada Rasul Paulus. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Amin. Tinggal kita, saudara, kita pelihara keselamatan itu. Pelihara dengan baik keselamatan itu. Banyak orang Kristen yang mualaf, banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, belajar yang memelihara iman kita. Percaya terus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang betul-betul memberikan keselamatan, memberikan kepastian hidup dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu sebabnya saya menjadi orang Kristen, saudara. Ya, percaya kepada Yesus. Karena saya percaya satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, nggak ada di dalam agama lain, saudara. Karena Yesus datang bukan untuk membawa agama, tapi Yesus datang membawa keselamatan. Ya, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, tetap pegang teguh ya keselamatan itu. Jangan dibuang, jangan ditinggalkan, pelihara dengan baik. Kemudian ayat yang ke-32 dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu mereka, yaitu Rasul Paulus dengan Silas, memberitakan firman Tuhan kepada mereka dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Rasul Paulus, saudara, diterima dengan baik. Ya, jadi saudara, di dalam Yesus itu segala sesuatu pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semuanya pasti akan terjadi. Saudara berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kepala penjara yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, sehingga keluarganya menjadi orang percaya. Kabar baik itu, saudara, sampai kepada kepala penjara dan keluarganya. Jadi ketika saudara mengalami mujizat yang luar biasa, ya, mengalami pertolongan yang luar biasa, tetap untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Dimanapun kita berada, sama seperti Rasul Paulus, dia menjadi saksi Kristus. Sehingga orang-orang, saudara, bertekuk lutut, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ayat 34, ayat 33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, saudara. Ini pekerjaan roh Tuhan, ini pekerjaan roh Yesus itu. Rasul Paulus dengan Silas dibawa ke Makedonia di situ, saudara. Ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, karena rencana Tuhan itu sangat indah, saudara. Mungkin saudara merencanakan sesuatu, ya, menurut saudara baik. Tetapi Tuhan belokkan, kamu harus melakukan ini. Tetapi beserta dengan Tuhan. Ya, karena rencana Tuhan itu indah, saudara. Ya, cita-cita saya dulu, saudara, mau menjadi kiai. Ya, tapi itu hanya rencana saja, cita-cita saja. Tapi Tuhan belokkan. Ya, saya menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen. Ini adalah rencana Tuhan yang indah. Saya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Ya. Mungkin saudara menganggap, waduh, saya ada rencana yang luar biasa,
tapi belum tentu untuk Tuhan luar biasa, saudara. Saya mempunyai rencana ini, tapi belum tentu rencana itu benar di mata Tuhan. Untuk itu, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Karena rencana Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, rencana Tuhan saja, saudara, yang terjadi, yang terrealisasi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mempunyai rencana untuk pergi ke Asia, tetapi Rasul Paulus dengan Silas ada di Makedonia. Di situ pun, ya, karena rencana Tuhan, Rasul Paulus bisa memenangkan kepala penjara beserta keluarganya, saudara. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya mereka tidak percaya, tapi Roh Yesus itu mencelikan mata rohani mereka. Sehingga apa yang terjadi ayat 34 dikatakan, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara. Perkara yang luar biasa. Karena Roh Yesus itu, saudara, bisa mencelikan mata yang tertutup rohaninya. Ya, dia bisa mencelikan. Karena firman Tuhan yang sudah masuk kepada telinga seseorang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan itu akan bekerja terus, saudara, sehingga orang itu akan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita terus menjadi saksi Tuhan. Kita terus kabarkan keselamatan itu. Ya, kabarkan nama Yesus itu, sampaikan kabar kerajaan Allah itu, saudara. Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan memberkati hidup kita, dimanapun kita berada. Dan Tuhan pun sesuai di ayat sebelumnya, saudara akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kita diperlengkapi dengan kuasa oleh Roh Tuhan, saudara. Menjadi saksi hidup atau saksi Tuhan, dimanapun kita berada. Amin, saudara. Siap menjadi saksi Tuhan? Ya, kita belajar sama seperti Rasul Paulus. Ya, menjadi saksi Yesus itu, saudara, tidak gampang, butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Rasul Paulus sampai dibelenggu, ya, sampai disiksa. Ada kawan saya, saudara, satu kampus, ya, satu sekolah Alkitab di Mentawai. Ya, saudara bisa lihat di YouTube, namanya Pendeta Stanley Goni. Di Mentawai, saudara. Dia diarak, dia disiksa, saudara. Orang Manado. Dia disiksa di Mentawai. Ya. Sampai meninggal. Menyampaikan firman Tuhan itu butuh pengorbanan, saudara. Ya, kita akan dikucilkan. Ya, kita akan dihina. Ya. Kita akan tersisih, saudara. Tapi disitulah saudara disediakan mahkota yang kekal. Mahkota kehidupan. Amin. Ya, jangan takut untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan takut untuk mengikut Tuhan, menyampaikan kabar baik, saudara. Karena di situ ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.